ketemu lagi di dalam ibadah Komisi Remaja. Senang sekali kita bisa kembali bertemu ya. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini hari Sabat, hari perhentian. Kami boleh kembali berkumpul sekalipun melalui online. Kami akan beribadah, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bukan sekedar mendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Dan kiranya melalui firman-Mu kami boleh ditegur, kami boleh diarahkan, kami boleh diperbaiki kelakuan untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menyerupai Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan beribadah. Amin. Teman-teman, kita akan angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Kristuslah pribadi yang mengenal hati kita. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus belajar untuk mengasihi Dia, menyenangkan Dia, seturut dengan kehendak Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-teman, kita belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Eli. Selamat menikmati. Halo, shalom teman-teman semua, teman-teman remaja, apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya, puji Tuhan ya. Kita berharap semua kita dalam keadaan sehat dan terus di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Saat ini memang kita masih harus terus melakukan ibadah secara online, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan, bahkan dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan untuk dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau Allah yang begitu mengenal pribadi kami satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu yang hari demi hari boleh terus kami rasakan. Kiranya Tuhan kami juga boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi hari demi hari di dalam kehidupan ini ketika kami harus menjalaninya ya Tuhan bersama dengan Engkau. Begitu banyak hal yang terjadi selama masa pandemi ini, tetapi kiranya tidak mengurangi akan kasih kami kepada Tuhan, bahkan akan kerinduan kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan, bahkan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah remaja hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami, sehingga setiap kami boleh merasakan kuasa dan hadirat Tuhan di dalam hati kami, dan Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja memberikan kami hikmat dan pengertian, bahkan ketaatan untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya baik, teman-teman remaja sekalian, kalau saya tanya kepada kita semua, ada nggak di dalam kehidupan ini yang kita takuti? Ada nggak? Ada ya, pasti ada ya. Mungkin ada yang takut sakit, mungkin ada yang takut tinggal kelas, mungkin ada yang takut nilainya jelek, ada yang takut dimarahin, ada yang takut gelap, ada yang takut ketinggian, ada takut hal-hal yang lainnya. Pasti banyak hal yang mungkin kita takuti. Namun, hal yang paling penting yang sebenarnya kita harus miliki adalah hati yang takut akan Tuhan. Ya, hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu seperti apa ya? Apakah takutnya itu seperti kita takut akan sesuatu itu? Yuk kita baca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, apa sih sebenarnya takut akan Tuhan itu? Nah, takut akan Tuhan itu adalah salah satu sikap manusia, yaitu sikap yang menghormati Tuhan dengan kerendahan hati, sesuai dengan pernyataan dirinya dan menghasilkan ekspresi keluar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi takut akan Tuhan itu bukan rasa takut ketika kita menghadapi sesuatu ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan, atau yang selama ini ada yang kita takutkan. Bukan takut yang seperti itu, tetapi takut akan Tuhan adalah satu sikap rasa hormat akan kebesaran Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan, karena Dia adalah pencipta kita. Nah, di dalam kalimat takut akan Tuhan ataupun di dalam definisinya ini ada beberapa aspek di dalamnya yang bisa kita lihat. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu pengenalan akan Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah itu seperti apa, maka rasa takut akan Tuhan itu bisa muncul di dalam kehidupan kita. Emangnya Allah atau Tuhan itu seperti apa ya menurut kita? Coba renungkan, menurut kamu Tuhan itu seperti apa?
Ya, Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan, Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menguasai seluruh dunia ini. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha besar, maha suci, dan maha segalanya. Itulah Allah. Ketika kita mengenal Dia dengan sangat dalam, dengan sangat baik, maka akan muncul rasa takut kita, yaitu rasa takut hormat kepada Tuhan. Karena tidak ada yang seagung Dia, tidak ada yang semulia Dia, hanya Dia satu-satunya Allah yang patut untuk disembah dan kita tinggikan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Aspek kognitif, pengenalan akan Allah. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal akan Allah atau akan Tuhan, dia pasti bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat di dalamnya ada aspek afektif, yaitu rasa hormat, kagum, dan kasih dengan kerendahan hati kepadanya. Jadi ada aspek afektif. Ketika kita mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, maka rasa hormat itu akan muncul. Rasa kagum itu akan muncul. Dan ketika kita mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang kasih dan adil, sehingga Dia adalah Allah yang mau rela mati di kayu salib untuk kita, ya, menjadi manusia, meninggalkan semua kemegahannya di surga untuk menjadi manusia, mengosongkan dirinya, sehingga Dia bisa mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Kita begitu melihat kasih-Nya yang sangat besar. Dari situ kita akan muncul rasa kagum dan rasa kasih kita kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Siapa sih kita manusia? Kita hanyalah manusia berdosa, tetapi Allah mau mati untuk kita, yang adalah musuh-musuhnya, yang adalah orang-orang yang selalu menyakiti hatinya. Luar biasa ya Tuhan itu. Dan inilah yang membuat kita akhirnya bisa memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, ada aspek konatif di dalamnya, yaitu kecenderungan melakukan perbuatan yang sesuai atau yaitu yang taat kepada kehendak dan perintah-perintahnya dan berperilaku seperti Kristus. Aspek konatif ini yang membuat kita ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Kasih, Maha Adil, dan bahkan Dia mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, apa yang kita perbuat? Maka kita akan rindu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang, bahkan rindu untuk menjadikan diri kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, yaitu dengan melakukan segala perintah-perintah Allah. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti bisa memiliki hati yang takut akan Allah. Nah, hati yang takut akan Allah atau akan Tuhan akan membuat kita menjadi seorang pribadi yang kuat, yang tidak akan takut apapun lagi. Ketika kita secara manusia mungkin takut sesuatu, dan ketika kita mengingat bahwa ada Tuhan ya yang menjagaku, ada Tuhan yang kukagumi itu, yang akan menyertai aku, yang mengasihi aku, maka apapun yang kita takuti di dunia ini tidak akan menjadi satu ketakutan lagi yang membuat kita terpuruk, ataupun yang membuat kita menjadi seseorang yang hidup di dalam ketakutan. Tetapi takut akan Allah membuat kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi orang yang bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena kita tahu ketika kita memiliki hati yang takut akan Allah, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, menghindari dosa, dan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendaknya. Nah, di dalam firman Tuhan ada satu tokoh yang seharusnya sudah tidak asing lagi bagi kita, tokoh yang menjadi teladan. Dia memiliki hati yang takut akan Allah, yaitu siapa? Ya, Yusuf. Ya, Yusuf adalah salah seorang tokoh di dalam Alkitab yang memiliki sikap takut akan Allah, ya, yang memiliki sikap yang benar-benar menunjukkan bahwa dia menghormati Allah. Walaupun sepertinya Allah itu tidak kelihatan, tapi dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Maka ketika dia digoda oleh istri Potifar,
Ya, nggak ada seorang pun di situ, hanya mereka berdua. Tetapi dia ingat, dia tahu ada Tuhan yang melihat dia. Ada Tuhan yang melihat mereka melakukan, kalau mereka melakukan dosa. Maka dia tidak mau. Dia takut akan Tuhan. Dia meninggalkan istri Potifar, dia lari dan jubahnya ketinggalan. Walaupun itu membuat akhirnya dia dijebak, difitnah oleh istri Potifar, tapi dia tidak takut. Dia menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan, karena dia memiliki hati yang takut akan Allah. Lebih takut dia kepada Tuhan daripada takut kepada hukuman ataupun kepada manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf itu adalah orang-orang yang sungguh mengenal Allahnya, dan dia adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Nah, apa yang Yusuf alami ketika dia menjadi orang yang takut akan Tuhan? Ketika dia menjalani kehidupannya, walaupun sepertinya di dalam mata manusia dia sangat menderita, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia ada damai, dia ada kekuatan, dia ada pengharapan bahwa Tuhan pasti akan terus menjaga, memelihara hidupnya. Dan memang akhirnya dia buktikan, dia menjadi orang kedua terbesar di Mesir yang Tuhan pakai untuk bisa memelihara kehidupan bangsa Israel. Luar biasa ya. Inilah orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan dia akan melihat bahwa ada rencana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman remaja sekalian, bagaimana kehidupan kita sampai saat ini? Kalau kita renungkan, selama ini sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia dengan baik, dengan sedalam-dalamnya? Atau belum? Nah, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka pasti kita akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini pasti banyak ya rintangan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Wah, apalagi sekarang bergumul dengan yang namanya gadget, ya. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, hari-hari kita pegang gadget. Hari-hari kita pegang handphone, hari-hari kita buka YouTube, dan sebagainya. Apa yang kita lakukan ketika orang-orang tidak melihat kita untuk apa yang kita buka itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh belajar dengan baik ketika mungkin ada pembelajaran online? Atau kita buka-buka yang situs-situs yang lain? Apakah kita ketika membuka situs-situs itu, kita membuka sesuatu yang baik, yang membangun kita? Atau membuka yang lain yang membuat kita tergoda dengan rasa ingin tahu kita. Dan akhirnya apa yang kita buka itu ketika tidak baik, itu akan merusak pikiran dan kehidupan kita. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengingat bahwa ketika kita membuka itu pun Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita buka, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Mari miliki kepekaan itu. Ketika kita ingin membuka sesuatu ataupun melakukan sesuatu, ingat, ada Tuhan yang melihat. Dan kita takut kepada Tuhan, artinya takut melakukan dosa. Dan ingin mengakui Tuhan dalam segala hal apapun yang kita perbuat. Hal inilah yang akan menolong kita untuk terhindar dari dosa. Ya, teman-teman remaja sekalian, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari akui Tuhan dalam segala apapun yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Dan itu akan menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya, hidup takut akan Tuhan, hidup mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan hidup yang menyenangkan hatinya, bahkan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya apa? Bukan pengetahuan secara kognitif saja, tetapi kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan daripada Allah juga akan kita miliki ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang bodoh ketika dikasih tahu sesuatu atau diperingatkan, baik melalui firman Tuhan langsung ataupun Tuhan pakai mungkin orang lain untuk menasehati kita dan mengingatkan kita ke firman Tuhan, orang bodoh itu akan menghinanya. Orang bodoh itu akan mengabaikannya, sehingga membuat hidupnya semakin jatuh dan jatuh dan jatuh di dalam dosa, semakin hancur, dan iblis akan tersenyum tertawa di atas kehancuran hidupnya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, ketika mungkin dia melakukan kesalahan,
dia diingatkan, dia ditegur akan firman Tuhan, dan oleh orang-orang yang di sekitarnya yang mengasihi dia, maka dia akan menyadari itu, maka dia akan bertobat, memohon ampun kepada Tuhan dan kembali kepada jalan yang benar. Dan itu adalah orang yang berhikmat. Ketika dikasih tahu sesuatu, dia menerimanya, itu adalah orang yang bijak, dan itu akan memperbaharui kehidupannya. Itu akan membuat hidupnya diberkati Tuhan, bahkan bahagia, sukacita, dan penuh limpah dengan berkat dan anugerah Tuhan. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Mari teman-teman remaja sekalian, kita menjadi orang-orang ataupun anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, ya. Takut sama siapa? Ya, takutlah sama Tuhan, bukan takut kepada sesuatu yang lain. Takut kepada sesuatu yang lain bisa, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, maka apapun yang kita takuti di dalam dunia ini bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Ya, biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Mohon anugerah Tuhan, hikmat Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Hikmat dan didikan itu bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu mari setiap hari kita baca firman Tuhan, ya. Jangan lewati firman Tuhan. Ketika mungkin ada saat teduh ya dari sekolah, chapel, ibadah dan sebagainya, gunakan waktu itu dengan baik untuk mendengarnya. Jangan sia-siakan, jangan abaikan. Ketika kita setiap minggu bisa mendengarkan firman Tuhan di ibadah remaja itu, dengarkan baik-baik. Gunakan waktu itu dengan baik. Jangan sambil mungkin melakukan sesuatu sehingga kita hanya sekedar dengar, ya, masuk kanan keluar kanan lagi, gak masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, yang akan mengubah kehidupan kita, meluruskan kehidupan kita, dan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Milikilah hati yang takut akan Allah mulai hari ini sampai dimanapun kita berada. Itulah yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati kami. Ketika kami mendengar, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan inilah yang nantinya akan mengubah kehidupan kami, untuk dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus, untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Takut akan Tuhan, ini adalah modal bagi kami untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita bahkan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kami tidak takut menghadapi apapun ya Bapa di dalam dunia ini, ketika kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak remaja-Mu ya Tuhan, yang masih tetap dan selalu akan setia mengikuti ibadah remaja ini, bahkan mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, sampai mereka dewasa nanti, sampai mereka nanti juga akan kembali bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, senang sekali kita boleh belajar mendengar firman Tuhan. Mari bukan sekedar mendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang punya rekening, boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Atau kita yang punya GoPay, punya link aja, punya aplikasi Dana, boleh scan barcode lalu berikanlah persembahan. Berikanlah persembahan kita sesuai dengan kerelaan hati kita, bukan dengan keterpaksaan. Bersyukurlah kalau kita masih boleh ikut ambil bagian, mendukung dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang boleh kita berikan ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sembari kita angkat sebuah pujian Pelangi Sehabis Hujan.
Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Teman-teman, mari kita mempersatu kita untuk menutup ibadah kita dengan sebuah doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Tolong kami bukan sekedar menjadi pendengar firman, tapi kami juga dimampukan menjadi pelaku firman. Biarlah di momen reformasi gereja ini, khususnya ketika kami sebagai gereja Tuhan memperingati, merayakan 503 tahun reformasi gereja, kami bersyukur kalau kami boleh diselamatkan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena pelayanan kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Tuhan melalui pembacaan firman, terlebih khusus setiap hari kami boleh mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan boleh menopang kami, menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan menjadi saksi-Mu
mengabarkan Kristus kepada setiap orang-orang di sekitar kami, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut di hadapan Engkau. Kami juga bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dikabarkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tolong kami, terkhusus juga untuk adik-adikku yang studi, Tuhan juga tolong mereka, berikan hikmat bijaksana, berikan mereka kesehatan, jagalah setiap keluar masuk mereka, topang juga kehidupan emosi mereka, karena mereka harus belajar secara online yang ada kalanya mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah tantangan, tetapi di dalam Tuhan semuanya itu boleh dihiburkan, boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Shalom.